Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrani Saragi SPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 31 golongan 3. Pengampu materi Bapak Insinyur Muhammad Safril Harahap MSI. Saat ini saya akan membahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme yang merupakan nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama, akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud di sini adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antar kelompok, individu, maupun pribadi. Tidak terlibat dalam politik praktis, memperlakukan warga secara adil, dan penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai peran demokrasi untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga peran belajar untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan horizontal adalah pertanggungjawaban dengan masyarakat luas. Aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas adalah: yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan; yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil; dan yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau hasil kerja baik individu maupun institusi; dan yang keempat, memerlukan konsekuensi; yang kelima, serta memperbaiki kinerja. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu nilai yang ada pada diri seseorang berupa kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, pembuktian individu dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil laporan kinerja yang telah dicapai. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil dan konsisten bermartabat. Yang kedua, saya akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Beberapa tujuan nasionalisme yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air, membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antar masyarakat dan individu lainnya, membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di sebuah negara, dan usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat bisa rela berkorban demi bangsa, negara, serta tanah air. Beberapa ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, adanya sebuah kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Yang kedua, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Yang ketiga, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat, bertujuan mendirikan dan memerdekakan sebuah negara. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai aparatur sipil negara memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara yang harus didasari dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian saya sampaikan mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.